Saya nggak yakin itu orang PDN. Jadi itu drama aja? Itu drama aja. Saya yakin itu adalah salah satu admin jejaringnya yang ada di Telkom Sigma. Ini kita kedatangan narasumber, seorang aktivis kawakan, pakar IT, mantan hacker. Apa kabar Bang Balkan? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Berapa waktu lalu kita sempat dihebohkan, pusat data nasional diretas. Ratusan data di kementerian dan badan negara hilang. Celakanya, badan intelijen sekelas BAIS milik TNI dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan pun diretas. Nah, ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan ke depan agar kejadian yang sangat membahayakan pertahanan keamanan negara ini tidak terulang kembali. Nah, sebelum kita masuk dalam persoalan pokok, kita ingin bertanya, PDN ini makhluk apa, Bang? Coba dijelaskan sedikit. Iya, kalau PDN itu kalau kita umpamakan gudang ya kayak gudang di Pelabuhan Tanjung Priok kan isinya macam-macam. Ya kan? Nah, karena ini pusat data ya ini disebut pusat data atau disebut dengan data center. Contoh data center yang paling gampang itu ya jalan aja ke Mampang, ada cyber center di sana. Ya kan? Itu pusat data. Jadi sebenarnya pusat data itu kan tempat kita mengumpulkan data apa saja yang nantinya akan diolah kan. Jadi bukan semacam bukan makhluk yang aneh lah gitu. Di situ ada komputer, ada hard disk gitu kan, ada koneksi internet, itu yang sederhana lah, ya kan. Nah, kalau pusat data yang kita sebut ini kan minimal dia ada sistem keamanan yang canggih gitu. Sementara kalau saya hari ini sedang membangun data center untuk pelayanan internet gitu kan. Saya punya server itu 7 lapis. Ya kan? Lapis pertama itu firewall. Itu pusat pertahanan untuk ini security, ya kan. Keduanya proxy, ya kan. Ketiganya sistem aplikasi segala macam. Yang terakhir adalah pusat datanya gitu loh, raw datanya, data sebenarnya gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya ada 7 tahap kan, ya kan. Jadi nah, kalau yang sementara ini yang selalu ini kita lihat tentang data-data, kita buka Facebook, Twitter gitu ya, atau apapun itu tidak masuk ke dalam server data aslinya. Karena dia itu sebenarnya direplikasi gitu loh. Dia paling ada di kita sebagai user tuh masuknya di proxy server. Oke Bang, ini pusat data ini tempat penyimpanan ya, iya. Pengelolaan ya. Yang dikelola disimpan data apa tuh, dari pemerintahan pusat, semua instansi, pemerintahan daerah, atau bagaimana itu Bang? Iya, kalau lihat ceritanya sih semua instansi mau dari pusat sampai daerah kan disimpan di pusat data itu. Oke. Ya kan, biar katanya terintegrasi kan. Menurut saya sih sebenarnya nggak perlu harus seperti itu gitu loh, ya kan. Yang penting kan ketika kita mendesain pusat data nasional, karena itu punya data tentang segala macam hal yang bersifat untuk mulai dari penduduk Indonesia dan segala macamnya gitu kan. Sebenarnya kan tinggal mengintegrasikan aja pusat-pusat data yang ada di kementerian, di pemerintahan daerah gitu ya. Itu kan diintegrasikan aja gitu. Nah, jadi pusat data yang ada secara nasional ini sebenarnya cuman menyimpan link sistem dari kementerian atau dari pemerintah daerah gitu loh. Ya kan? Jadi nggak harus semua data itu terpusat di satu tempat gitu loh, gitu kan. Karena gimana pun juga kan kementerian kan punya sistem sendiri. Masing-masing kementerian punya sistem sendiri. Masing-masing pemerintah daerah punya sistem sendiri, ya kan. Nah, ini kan yang saya tahu kan desainnya kan nggak pernah seragam. Kalau memang mau seragam, mau dipusatkan, ya kan. Sekarang kita soal single identity number, ya kan.
Kan kita belum selesai. Karena apa? Karena kepolisian punya nggak mau menyerahkan itu menjadi satu titik. Kepolisian, terus ada Kemendagri, sistem informasi kependudukan. Dagri juga nggak mau menyerahkan itu. Jadi belum kompak nih ya? Belum kompak, jadi masih ada ego sektoral. Gitu. Baik Bang, kenapa bisa jebol Bang? Diretas. Ya kalau lihat begini deh, saya kan pernah memeriksa beberapa anggaran kementerian nih, yang mengajukan proyek-proyek segala macam. Saya melihat memang dari konsep desainnya saja itu memang mereka tidak hero terhadap security. Sebabnya? Iya, mereka tidak hero security, itu satu. Kedua, mungkin saja mereka kadang-kadang ada yang cuma nyewa server, anggaran beli server, tapi pelaksanaan sewa server siapa yang ngerti? Pengelolanya sekarang, walaupun Pusat Data Nasional tadi dapat info dari... Kalau Pusat Data Nasional itu yang saya tahu kan dia kan Kominfo kan bikin kontrak dengan Telkom Sigma. Jadi pengelolaan Pusat Data Nasional sementara itu kan 100% di bawah Telkom Sigma. Nggak ada tim-timnya nggak campur tangan di situ. Tidak secure. Ya mungkin secure-nya ya kita nggak ngerti kan, karena dia kan di Telkom Sigma itu kan semua server macam-macam juga gabung di situ, sistem-sistem macam-macam juga gabung di situ kan. Apalagi kalau itu diserahkan langsung kepada Telkom Sigma, berarti kan adminnya Telkom Sigma kan ikut memaintain itu. Nah mungkin ransomware ini kan nggak bisa langsung masuk begitu saja, dia kan lewat email spam. Nah begitu email itu kebuka, program kecilnya yang seperti virus itu masuk dan melacak semua akun-akun yang ada di situ, ya kan? Kalau dia diarahkan kepada akunnya PDN, maka akun PDN itu kebuka, nama semua password yang ada di situ kan kebuka semua, ya kan? Kalau begitu password itu semua kan kita bisa ngapain aja dengan data-data yang ada di situ. Saya yakin kalau data itu sebenarnya nggak diambil, cuman dikunci. Baik Bang, jadi ini menambah info ya, bahwa PDN ini pelaksana operasionalnya itu diserahkan kepada Telkom Sigma ya, bukan PDN sendiri. Dalam pertemuan Komisi 1 dengan Kemenminfo tentang peretasan data ini, banyak hal-hal yang di luar yang sangat mengejutkan infonya Bang. Pertama, anggaran besar 700 miliar. Kedua, diretas tidak ada backup gitu. Tidak ada backup data. Nah, kemudian Menko Polhukam Adi Cahyanto mengatakan bahwa Badan Cyber dan Sandi Nasional telah menangkap orang yang meretas. Ya, hacker yang ransomware ini ternyata orang dalam, staf dari PDN sendiri. Artinya ini kan tidak yang sifatnya pertahanan keamanan yang sangat sensitif ini bisa seperti ini. Orang dalam rentan untuk melakukan pemblokiran data. Orang luar hacker seperti ransomware Brandkeeper ini bisa melakukan peretasan. Nah, menurut Abang bagaimana sih seperti ini, Bang? Saya nggak yakin itu orang PDN. Jadi itu drama aja? Itu drama aja. Saya yakin itu adalah salah satu admin jejaringnya yang ada di Telkom Sigma. Saya nggak yakin itu orang PDN. Saya yakin itu adalah salah satu admin jejaringnya yang ada di Telkom Sigma. Ya kan? Sampai sekarang kan Telkom Sigma nggak mau bicara kan? Ya kan? Kan cuma Telkom yang datang bicara. Telkom Sigma kan anak perusahaan Telkom. Kenapa mesti Telkom yang bicara, bukan Telkom Sigmanya? Kan mestinya kan Telkom Sigma yang bicara, karena dia yang handle itu. Tapi kan itu nggak masuk gitu. Di rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 kan Telkom Sigma nggak hadir. Seharusnya kan Telkom Sigma yang hadir. Kalau kan ceritanya gitu, ini dikelola oleh Telkom Sigma gitu loh. Berarti kan Telkom Sigma yang bertanggung jawab, gitu loh.
Ya kan, hacker itu nggak mungkin ketangkap kalau dia tidak menyerahkan diri. Ya kan? Ini kan dibilang adalah orang dalam PDN untuk menutupi supaya pamor Telkom Sigmanya nggak hilang, nggak jatuh aja, nggak drop aja. Kalau ketahuan ini orangnya Telkom Sigma, habis itu orang di Telkom Sigma itu orang lari semua, ya kan? Lari paling nggak mereka ke Singapura, data center Singapura. Jadi Telkom Sigma ini dia selain operator PDN membangun aplikasi tadi bang, server tadi, dia pihak swasta lain pun mereka menerima order dari bank, dari apa gitu. Iya, jadi dulu ini kan sebenarnya Telkom Sigma ini kan dulunya kan ini perusahaan swasta, ya kan, salah satu data center lah, cyber center yang ada di Jakarta, kemudian diakuisisi oleh Telkom, ya kan, jadilah dia namanya Telkom Sigma, gitu loh, ya kan, jadi itu dugaan saya nggak yakin, tapi ya kan, ya bisa saja kan karena kesepakatan kan antar orang-orang yang sudah jebol ini kan, yang sudah jebol ini kan, adalah jangan ada Telkom Sigma ini bisa hancur nih, gitu kan, kita bisa lari semua nih pelanggan kita ke tempat lain kan, PDN kan masih dalam tanda kutip kan, pusat data nasional ini kan masih dalam kutip, bisa saja orangnya disalahkan, ya kan, siapa PDN, ya mungkin aja orang-orang yang sudah mau pensiun disalahkan, kan kita nggak ngerti. Negara ini kalau dia itu direkayasa kan, tapi kan si penjahatnya sendiri katanya Pertasi kan nggak pernah tampil di TV, tampil nggak di TV, diwawancara nggak, ya kan, enggak gitu loh. Jadi menurut saya kan ngapain sih pemerintah? Makanya saya beberapa kali dengan teman-teman DPR itu saya merekomendasikan bahwa yang namanya IT, proyek IT itu harus diaudit supaya jelas di duit ini benar-benar terpakai atau kurang anggarannya kurang atau anggarannya kelebihan, kan harus diaudit. Makanya saya udah pernah bicara dengan teman-teman DPR, tolong BPK itu harus ditambah nomenklaturnya, harus ditambah divisinya, divisi IT audit. Undang-undang tentang BPK harus diperbarui. Jadi bagaimana mekanisme IT audit ini? Kalau kita membangun proyek IT, dari konsepnya aja udah harus kita audit. Ini konsep ini benar atau enggak? Oke? Nah, kemudian tenaga ahli yang terlibat di dalam bidang itu untuk membangun itu juga harus diaudit. Jadi ada 5 tahap audit di bidang IT sampai dia berjalan. Nah kita kan nggak ada, jadi kita coba aja yang proyek yang sama Kominfo juga BTS yang 20 triliun, ya kan? Yang dikorupsi sampai 10 triliunan lebih. Dari 20 ribu BTS yang dibangun cuma 1.000. Ya kan? Ini gila-gilaan. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menilai itu proyek kelebihan anggaran atau enggak. Itu proyek visible atau enggak. Teknologinya benar atau terlalu hebat gitu. Kan sebenarnya untuk bangun wifi gitu aja nggak perlu pakai BTS kok. Ya kan? Saya tinggal di BSD. Kenapa? Karena saya dulu mau menjadikan BSD itu menjadi kota wireless. Gitu. Cuman ketika BSD dijual dari Ciputra ke Sinarmas kan mengangkangi semuanya. Saya sudah keluar investasi hampir 5 miliar tuh habis karena monopoli yang dilakukan oleh Sinarmas. Gitu. Jadi saya ngerti bagaimana membangun daerah terpencil itu tanpa harus pakai BTS. Saya punya teknologi itu. Ya kan, yang saya namakan teknologi mesh sebaran. Oke bang, kita kembali masalah peretasan ini bang.
antisipasi ke depannya Bang, bagaimana Bang? Tadi ada audit IT ya kan, tapi harus ada aturan yang dibuat kan. Gimana nih biar keruwetan ini bisa hilang Bang? Sistem operasinya juga harus dibangun dong, setara dengan benar-benar pusat data di negara-negara luar gitu loh, ya kan? Ya kalau pakai sistem operasinya yang gratisan, ya security-nya nggak ada. Seperti apa tuh negara luar? Yang paling canggih yang dipakai oleh Amazon, ya kan, oleh Facebook, itu kan ada namanya FreeBSD. Sistem operasinya itu sistem operasi paling awal, berbasis Unix, ya kan, itu FreeBSD namanya. BSD itu singkatan dari Berkeley System Development, yang dikembangkan oleh University Berkeley Amerika gitu. Nah itu antivirus, nggak ada yang bisa tembus satupun, ya kan. Nah, kalau mau itu kan pusat data ini kan tidak harus di website kan kita nggak pernah tahu ada websitenya apa enggak kan, karena itu kan sistem langsung, karena mereka punya kode-kode sendiri untuk mengakses imigrasi, ditaruh di data nasional imigrasi kan punya kode sendiri untuk mengakses data imigrasi, ya kan. Dikbud untuk penerimaan mahasiswa baru kan punya kode sendiri untuk mengakses itu, orang lain kan nggak ngerti, ya kan. Nah ketika ini jadi satu, dikelola oleh pihak swastanya juga menerima lagi order orang-orang lain yang tingkat security-nya tidak bisa kita jamin, ya pasti tembus lah gitu. Nah menurut saya sebenarnya ketika mau bikin pusat data nasional dengan anggaran 700 miliar itu, 50 miliarnya aja bikin pusat data sementara itu udah secure kok. Secure ya? Udah secure. Asal dikelola, asal dibangun dan dikelola secara profesional, begitu Bang ya? Iya, profesional sama orang ini sendiri yang kompeten lah. Masa Kominfo yang segede itu nggak punya tenaga, nggak punya ekspor. Baik Bang, kita lanjut dengan persoalan judi online Bang. Ini Pak Sarul boleh tukar tempat nih.